Baiklah, kita akan masuk soal pertama. Di sini, jika X adalah 27,8% dari 45 dan Y adalah 45% dari 27,8, maka manakah yang benar? Ini soal sangat mudah ya teman-teman. Kita tidak perlu melakukan perhitungan, kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Ini jawabannya C. X sama dengan Y. Alasannya, karena X-nya itu 27,8%, itu artinya 27,8 per 100. Dari 45 artinya kita kali 45. Sedangkan Y 45% berarti 45 per 100 dari, berarti kali 27,8. Perhatikan ini 27,8 kali 45, yang ini 45 kali 27,8. Tentu hasilnya akan sama. Dibagi 100, dibagi 100. Ini sama. Jadi teman-teman bisa melihat angka ini sama dengan ini, walaupun persennya posisinya ditukar ya. Nah, ini 45. Jadi X sama dengan Y. Kita tidak perlu menghitung. Kita sudah tahu jawabannya X. Usahakan untuk soal seperti ini teman-teman tidak terlalu berpikir lama, langsung cepat saja. Ya, X sama dengan Y. Seperti itu. Karena nanti di SKD ada soal-soal tertentu yang membutuhkan waktu relatif lebih lama, seperti soal-soal TKP ataupun TWK. TWK-nya yang rasa TKP, yang banyak penalarannya, seperti itu. Jadi untuk soal yang mudah seperti ini, kita harus usahakan jawab dengan cepat. Kita lanjut soal berikutnya. Jika K adalah rata-rata dari 10 dan negatif 14, maka rata-rata K dan negatif 8 adalah. Di sini tentu kita harus memahami makna rata-rata. Rata-rata adalah jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Kebetulan di sini ada dua bilangan, yaitu 10 dan negatif 14. Jadi K ini sama dengan 10 ditambah negatif 14 dibagi 2. Jadi karena ada 2 ya, kita bagi 2. Ini negatif 4 ya, 10 ditambah negatif 14 itu negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Jadi K sama dengan negatif 2. Pertanyaan berikutnya, maka rata-rata dari K dan negatif 8 adalah, berarti K-nya kita ganti dengan negatif 2, kemudian ditambah dengan negatif 8 dibagi 2. Negatif 2 ditambah negatif 8, negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5. Ini sebenarnya soal yang sangat mudah ya teman-teman. Yang penting kita sudah paham dengan konsep rata-rata. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah. Jadi di sini kata kuncinya adalah duduknya dengan posisi melingkar. Kalau duduk dengan posisi melingkar, maka ini kita akan selesaikan dengan menggunakan permutasi siklis. Kita akan selesaikan dengan permutasi siklis. Ya, rumusnya untuk menentukan banyak cara, N kurang 1 faktorial. N-nya ini banyaknya anggota, di situ ada 7 orang, berarti 7 kurang 1 faktorial. 7 kurang 1 artinya 6 faktorial. 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2
kali 1. Ini kita kalikan, itulah hasilnya yang menyatakan banyak cara duduk dengan posisi melingkar. Ini 720 cara. Jawabannya A. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal tentang perbandingan. Perbandingan uang Sinta dan Dewi adalah 3/7. Jika uang Dewi 210.000, maka berapakah selisih uang keduanya? Ini mudah ya teman-teman untuk menentukan selisih uang keduanya. Caranya kita lihat di sini. Saya misalkan uang Sinta itu S dan uang Dewi itu D, jadi S berbanding D itu sama dengan 3/7. Nah, di sini S 3, Dewi 7. Ini perbandingannya. Karena yang mau dicari adalah selisih uang, perbandingannya ini kita kurang 7 kurang 3 karena yang diketahui jumlah uang Dewi, jadi pernya ini adalah jumlah perbandingan dari Dewi. Nah, Dewi tadi kan 7 ya. 7 dikali uang Dewi 210.000. Seperti itu. Saya ulang, kita kurang. Kemudian D itu 7, jadi per 7. Kenapa yang diambil D? Karena yang diketahui uang Dewi. Sama dengan, nah, 21 bisa dibagi 7, menghasilkan 3. Jadi di sini 30.000. 7 dikurang 3, menghasilkan 4. 4 dikali dengan 3, 12. Kita tulis nolnya. Jadi jawabannya 120.000. Cara lain, karena kita sudah punya uang Dewi, untuk menentukan selisih tentu kita harus mencari uang Sinta. Nanti setelah kita dapatkan berapa uang Sinta, nanti kita kurang dengan uang Dewi. Nah, uang Sinta, kita lihat perbandingannya tadi, S itu 3. Berarti 3 per. Karena uang Dewi diketahui, punya Dewi tadi perbandingannya 7 dikali 210.000. 21 dibagi 7 menghasilkan 3. 3 dikali 3, 9. Jadi 90.000. Karena uang Sinta 90.000, berarti selisih uang keduanya adalah 210.000 dikurang dengan 90.000. Kalau kita kurang, ini akan menghasilkan 120.000. Jawabannya sama, yaitu C. Baiklah, soal berikutnya. Jika 2 pangkat X sama dengan 64 dan 3 pangkat Y sama dengan 81, manakah pernyataan berikut yang benar? Untuk bisa menyelesaikan soal ini, kita harus menentukan terlebih dahulu X dan Y sama dengan berapa. Nah, caranya kita lihat untuk 2 pangkat X sama dengan 64. 64 itu kita ubah ke dalam bilangan berpangkat 2 pangkat berapa yang menghasilkan 64. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tentu 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 ya. 4 4 4 4 kali 4 16. 16 dikali dengan 4 menghasilkan 64. Jadi basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Pangkatnya bisa kita tulis X sama dengan 6. Kemudian untuk 3 pangkat Y sama dengan 81, caranya sama. Kita ubah 81 ini ke bilangan berpangkat 3. Pangkat berapakah yang menghasilkan 81? Kita tahu 81 itu adalah 9 pangkat 2. Sedangkan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Dipangkatkan 2. Pangkatnya kita kali, jadi 3 pangkat 4.
basisnya sudah sama, pangkatnya bisa kita tulis Y sama dengan 4. Sekarang ini kita lihat tentu X lebih dari Y. Karena apa? 6 lebih dari 4. Jawabannya A. Kita lanjut. Perbandingan atau rasio antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam sebuah kantor adalah 8:7. Di antara berikut ini, manakah yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai di kantor tersebut? Ini gampang ya teman-teman, karena di sini kata kuncinya adalah jumlah pegawai. Berarti perbandingannya ini kita tambah 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita cari di pilihan jawaban. Yang tidak mungkin merupakan jumlah adalah yang tidak habis dibagi oleh 15. Kita cek A, 15 habis dibagi 15, 75 juga habis dibagi 15, C, 85 ini tidak habis dibagi 15, jadi jawabannya C. 90 habis dibagi 15, 105 juga habis dibagi 15. Jawabannya C teman-teman, yaitu yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai adalah 85 orang. Sebab 85 ini tidak habis dibagi oleh 15. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.